Inilah kondisi sekolah anak-anak di dusun terluar Kalbar. Tidak ada tenaga pengajar berseragam dinas seperti guru, melainkan hanya prajurit TNI Angkatan Darat yang sukarela mengajar. Ini Ibu Titi. Terpampang jelas foto Presiden dan Wakil Presiden RI di depan kelas. Namun, kejanggalan terasa saat melihat foto Wakil Presiden yang masih terbingkai adalah foto Yusuf Kala. Ada yang tahu nggak namanya Presiden Republik Indonesia siapa? Miris, selain tak mengetahui kepala negara yang ada di depan kelas, rata-rata mereka tak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini Anak-anak yang mengenyam pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia bahkan tidak mengenal sosok Presiden Republik Indonesia. Bahkan dalam satu kelas hanya 3 anak yang hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sungguh miris melihat betapa pendidikan minim fasilitas beserta tenaga pendidik di garda terdepan Indonesia. yang bisa angkat tangan, ayo. Nanti Om kasih hadiah. Tak ada perbedaan tingkat dalam satu kelas. Anak kelas 1 hingga 6 SD semuanya bergabung dalam satu ruang kelas yang sangat tidak layak. Sekolah ini menjadi sekolah cabang atau sekolah jarak jauh SD Negeri 16 Guncemak. Tak ada plang yang terpasang, hanya bangunan sekolah seadanya dan satu-satunya di dusun ini. Kalbar menjadi provinsi dengan tingkat anak putus sekolah tertinggi se-Kalimantan. Banyaknya wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menimbulkan jarak yang jauh sehingga tak memadai bagi tenaga pendidik untuk pergi mengajar. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Badan Pusat Statistik pada 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat, menjadi yang terlamban karena tingginya angka putus sekolah. Sepulang sekolah, anak-anak di dusun Guntembawang biasa membantu orang tua untuk pergi ke sungai mencari ikan. Bukan ikan besar seperti ikan air tawar, yang dicari hanyalah ikan kecil serupa ukuran ikan asin. Guntembawang dikelilingi oleh aliran sungai yang datang dari air terjun Mureh. Disinilah lokasi anak-anak biasa mencari ikan. Anak-anak seolah melepas kepenatan sambil bermain tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Saya pun mencoba untuk menyelam mencari ikan dengan alat penangkap seadanya. Tanpa adanya keamanan dan pengawasan, anak-anak ini leluasa berburu ikan di sungai. Padahal, arus sangat deras dan bisa membawa kita masuk ke dalam pusaran dan terbawa aliran sungai. Inilah hasil tangkapan saya bersama Adit dan kawan-kawan. Tidak mencapai puluhan kilo, melainkan hanya jumlah seadanya untuk mencukupi kebutuhan makan kami. Mereka sangat antusias mengolah ikan untuk disantap, sebab sehari-hari hanya makan sayuran. Kondisi serba terhambat karena jaraknya yang jauh juga berdampak pada aspek kesehatan. Tak ada fasilitas kesehatan di Guntembawang. Lagi-lagi,
prajurit perbatasan yang bersiaga di Pamtas RI Malaysia harus turut andil. Prada Lirade Wijaya biasa menjemput bola untuk berkeliling memeriksa kondisi warga Gun Tembawang yang mengeluh sakit. 80% warga Parubaya di Gun Tembawang mengidap asma dan asam urat. Hal ini disebabkan pola makan yang buruk dan tidak sedikit warga yang gemar mengkonsumsi alkohol. Kenapa harus Mas Rado yang datang ke sini gitu? Kadang-kadang kendalanya di kendaraan warga ini kan, makanya datang sana kita datang ke sini. Artinya mereka mengeluh tuh datang ke pos gitu ya kalau ada apa-apa. Ya. Tapi Mas Rado pun rutin untuk berkeliling Ya, ke rumah bentar. warga. Oh, oke. 3 kali sehari paling. 3 kali sehari. 3 hari 1 kali mutar. Oh, kampung. dalam 1 minggu. Ya. Batalion Yonif 645 baru ditugaskan berjaga di Gun Tembawang menggantikan batalion sebelumnya. Dari total luas wilayah keseluruhan, terdapat 85 patok perbatasan negara yang mengelilingi dusun Gun Tembawang. Mereka rutin dan selalu bersiaga untuk melakukan patroli perbatasan, agar tak ada penduduk gelap masuk melewati jalur-jalur tikus ke wilayah RI. Sekarang saya bersama dengan para prajurit yang ada di perbatasan ini melakukan patroli keamanan untuk melihat jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Gun Tembawang dan juga Kampung Sapit. Sekilas tak ada perbedaan signifikan ketika melintas di area pilar batas negara. Apalagi hanya ditandai dengan patok batu bertuliskan nama kedua negara. Namun, bagi siapapun yang hendak memasuki wilayah Indonesia, dilakukan pemeriksaan ketat guna menghindari hal-hal yang merugikan negara. Satgas Pamtas Yonif 645 Garda Tamayuda mengamankan pelintas batas yang diduga PMI non-prosedural dan dilakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya diamankan untuk diserahkan kepada pihak imigrasi setempat. Jadi warga yang datang ke wilayah Indonesia ini, kebetulan Bapak ini mau pulang kampung ke Pontianak dan sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan terlebih dulu oleh petugas yang bersiaga di area patok perbatasan Indonesia-Malaysia. Bapak aslinya dari mana, Pak? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Oh, gitu. Tapi tinggalnya di mana sekarang? Di sini di Kucing kerja. Oh, tinggal di Kucing di Malaysia. Ya, Oh, lewat ke sini Bapak mau tujuannya mau kemana? mau mudik ya, balik kampung. Balik kampung. Kemana tuh Pak? Kampung Ke Bapak? Pontianak. Ke Pontianak. Wah, dari sini jalannya naik apa nih? Naik motor ya Pak? Ya, kalau orang sini bilang ya kereta ya. Ojek. Oh, ojek. gitu. Berapa jauh perjalanan Pak? Ya, masalah itu kurang tahu juga ya, Bu. Tapi Bapak udah lama tinggal di Kucing? Ya lumayan sih. Oh, gitu. Kondisi perbatasan negara di wilayah terdalam sangat kontra dengan pos lintas batas negara resmi yang berada di Kecamatan Entikong. Pos ini menghubungkan wilayah Entikong dengan Badau, Malaysia, di mana setiap pelintas yang hendak memasuki kedua negara diperiksa segala kelengkapan surat-suratnya. Meski warga Gun Tembawang hidup di daerah perbatasan, bukan berarti impian mereka untuk hidup sejahtera di negeri sendiri tak layak untuk diwujudkan. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian dengan membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berniaga yang layak, agar keindahan rumput negara tetangga tak membuat mereka lupa akan indahnya hidup di negeri sendiri.